Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku tanya apa Sehat, Bu. kabarnya, jawabnya luar biasa, menakjubkan, wow, gitu ya. Oke, apa Aduh, Bu, kabarnya? panjang amat, Bu. Luar biasa. Wow. Ibu Wow. tangannya harus juga ya. Ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang listrik arus searah sama seperti pembelajaran yang lalu ya. Yang lalu kita juga belajar tentang listrik arus searah. Nah, untuk hari ini apa saja? Sebelum kita mulai, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Untuk lebih lagi agar pembelajaran kita dilindungi dan disertai sama Tuhan Yang Maha Esa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk Triwarni kami ya. Tiba-tiba sakit perut, Bu. Nih, nanti dulu berdoa dulu. Yuk, Tri, berdoa dulu yuk. Oke, Bu. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tri. Ya, untuk lebih merelakan kita mau bernyanyi ya untuk memupuk rasa nasionalis kita. Oke, kita mau nyanyi Garuda Pancasila. Satu kali aja ya. Sudah bisa semuanya? Sudah, Bu. Ada yang belum Garuda bisa? Pancasila. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Pipin. Oke. Oke. Garuda Pancasila adalah Ayo, Bu. Maju. Gimana Bu suara kami, Bu? Mantap. Oke. Luar biasa. Ya. Lanjut ya. Sudah seger ya? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang belum datang hari ini? datang semua, Bu. Sudah hadir, Bu. Ada. Oke, hadir semua. Silahkan klik link absensi yang sudah Ibu share ya di Google Classroom. Silahkan diklik ya. Untuk hari ini kita juga ada yel-yel nih ya. Kalau Ibu bilang fisika itu, kalian bilang OJ gitu ya. Oke. Fisika itu Nah, jangan lupa bahwa fisika itu OJ gitu ya, karena itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Satu-satunya yang saya perlukan ialah waktu. Alangkah hebatnya jika saya dapat membeli waktu yang terbuang. Jadi jangan sia-siakan waktu ya. Waktu untuk belajar ya belajarlah, waktu untuk main ya mainlah, waktu untuk pacaran jangan pacaran dulu ya, jangan karena masih Wira, Bu. Oke. Nah, listrik arus searah kita ini kita akan menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah pernah kesetrum? Saya, Bu, udah pernah, Bu. Pernah sedikit. Ya, nanti kita di sini juga akan belajar menggunakan simulasi PET ya. Oke. Nah, pentingnya belajar materi ini apa saja ini? Kita akan memahami konsep listrik arus searah sehingga memaksimalkan faktor keselamatan. Makanya biar nggak kesetrum lagi, gimana caranya ya Ali ya? Bagaimana caranya nyolokin stop kontak yang benar, bagaimana caranya membuat rangkaian yang benar, Ali dan juga
murid-murid semua, anak-anak semua harus bisa ini, ya harus bisa bagaimana cara memasang kabel gitu ya. Oke, dan menggunakan peralatan listrik secara efektif dan efisien. Jadi magic jar ya untuk menghangatkan nasi, jangan dipakai untuk yang lain gitu ya. Oke. Nah, pembelajaran kali ini juga ada penilaiannya ya. Jadi jangan keluar dari penilaian yang ada ini ya. Penilaian kognitif itu nanti pengetahuannya, afektif itu sikapnya seperti apa, sikap tanggung jawab, sikap ketika kalian berpresentasi, kemudian psikomotorik tadi nanti ketika praktek ya, nanti ada prakteknya, praktek pakai simulasi PET ya, semuanya akan dinilai. Nah, jadi harus yang aktif. Oke, pintar. Nah, oke. Nah, sama seperti yang sudah Ibu sampaikan yang di pembelajaran yang lalu, kita sudah mengidentifikasi tuh arus itu apa arus. Sari apa Sari? Arus. Muatan yang mengalir, Bu. Muatan yang mengalir. Iya, itu kan pelajaran yang lalu ya. Kalau Yanti, tegangan itu apa Yanti? Aduh, apa ya, Bu? Lupa. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tegangan itu gimana sih? Apa sih? Kalau pengen ketemu ini Bu, ketemu orang yang Tegang. Tegang ya kan. Kalau tegangan itu apanya yang beda? Yang pelajaran dulu potensialnya adanya perbedaan beda potensial yang kayak arus yang mengalir itu yang semester yang pertemuan lalu kita sudah bahas ya. Kemudian ada juga rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu bagaimana? Apanya, Bu? Sifatnya bagaimana? Nggak tahu Bu. Nggak tahu, Bu. Rangkaian seri itu yang bergandengan ya. Kalau yang paralel itu iya Bu, ingat. Dia harusnya sama ya, Bu. Harus diingat dong. Kalau paralel yang gimana? Itu yang bersusun. Bersusun. Kalau rangkaian seri misalnya dikasih lampu nih, rangkaiannya seri, dikasih lampu, satu lampu mati, akhirnya bagaimana? Mati semua. Pintar semua ini anak Ibu ya. Kalau rangkaian paralel bagaimana? Kalau satu lampu mati, Yang lain masih hidup. Oke, hebat. Lanjut ya. Nah, alur kegiatan ini kita pertama akan pretest, kemudian Ibu akan bagi dalam kelompok untuk mengefektifkan kalian dalam belajar. Kemudian kalian harus mencari masalah nih, orientasi masalah. Nah, ini masalah harus dicari nih. Nah, jadi kalian cari-cari masalah di situ ya. Tapi masalahnya itu kemudian didiskusikan dalam LKPD di dalam kelompok. Jangan cuma cari masalah tapi nggak didiskusiin, kemudian nggak diselesain ya. Siapa yang biasanya kayak gitu? Ali lagi ya kan. Mengkomunikasikan hasil LKPD ya. Kemudian hasil LKPD-nya nanti dikomunikasikan nih di antara anggota grup ya. Nah, yang setelah itu ada analisis pemecahan masalah. Jadi ketika ada alurnya kalian juga harus ikut alurnya ya kan. Ya gitu. Oke. Kemudian kita kesimpulan dan terakhirnya adalah post test. Nah, sekarang silakan ya. Berarti pelajaran ini kita kayak pengertian arus dong Bu. Kita bagaikan muatan-muatan yang mengalir di kabel. Betul. Kalau ada beda potensial, maka ada arus, muatan listrik mengalir begitu ya. Oke, silakan Mbak klik link dari pretest. Ibu beri waktu 2 menit ya. Ya, Bu. 2 menit ya, dari Bu. sekarang. Silakan dibuka di WA grup ya. Meza, jawabannya apa Meza? Kerjakan masing-masing. Enggak apa-apa. Boleh Enggak nyontek, apa-apa. aku pelit. Oke. Gitu amat. Minci gimana? Nggak boleh. Sudah? Udahlah asal. Sudah, Bu. aja. Nah, oke, sudah ya. Kita akan dibagi kelompok ini. Kelompok pertama adalah kelompok voltage. Nah, ini yang biasa tegangannya tinggi nih, siapa ini? Ya, Linda, Triwarni, Mezla. Oke, nah kelompok light ini ada Irwana. Kamu harus bercahaya ya, Irwana ya. Rinjan, Yanti dan Ali. Oke. Kelompok sutet. Nah, ini kelompok sutet ada Minca, Wira dan Sari ya. Ada Butet. Wow, Butet di sutet, ya. Bu. Ya, oke. Lanjut ya. Berarti loh, tegangan tinggi. Bagaimana dengan menurut kalian gambar ini adalah gambar dapur di rumah Ibu? Wih, keren Ibu rumahnya. Keren, Bu. Banyak Bu, elektroniknya. boros itu, Bu. Boros listrik, Bu. Boros itu, Bu.
Sudah ada Apa saja itu nanti ada masuk kipas angin. Ya, apa Nanti saja masuk peralatan angin, Bu. elektronik yang dipasang di rumahmu? Ada Rumah kulkas, listrik. Ya, ada Sewa Oven cuma listrik. Bu, pasangin aja Bu. Di berapa rumah tegangan dan arus listrik yang terpasang di rumahmu? Kalau saya mah 1.000. kecil Bu. Berapa Ali? 300. Kalau ampernya saya cuma 4 ampere Bu. 1.300. 4 ampere Ali. Ya, saya tegangannya berapa Ali? 2.200 volt. 220 Bu. Berapa? 220. 220? Masa 220 ampernya volt. 4 ampere? Iya, cuma 900 watt Bu rumah saya mah Bu. Oh, 900 watt. Ya, Iya. 900 Sama, watt. Bu, Dayanya sama 900 Ali. watt. Tegangannya 220 ya. Kalau tegangan rata-rata di Indonesia sama ya, 220 ya. Ya. Kalau untuk dayanya yang berbeda-beda. Dayanya di rumah Ali tadi berapa? Cuma 900. Cuma Bu. Masih subsidi 900. pemerintah. Jadi alat listriknya apa saja? Yang penting Ada bisa magic. tidur kipas angin doang Bu. Oh, kipas Magic. angin Ah. ya. Oke. Iya. Tempat Sama charger Bu. Linda tadi 2.200 ya Mesla, Bu, dayanya yang ya. 2.200. Oh, Mesla. Mesla ya. 2.200. Berarti komplit kah alatnya? Ada Kalau Linda- kulkas, Bu. Kulkas 2 Ya. pintu kiri kanan. Ada Ukur. AC 2. Ya, mantap. Ada ngecas mantap. Tesla, Bu. Nah, rumahmu memakai rangkaian listrik seri atau paralel? Paralel dong, Paralel. Bu. Kok bisa? Kenapa? Kalau seri Bu, AC Bu, posisinya Ibu gitu, Bu. bilang. AC-nya gantung ya. Oh, itu memang sulap bukan sihir ya kan. Oke, lanjut. Kenapa memakai rangkaian paralel? Kayak tadi Biar Ibu kalau bilang. satu rusak, yang lainnya nggak mati semua. Hebat, mantap sekali ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat dari video berikut ini. Langsung ada sirinenya ya, Bu. Iya, tepat sekali di backsound-nya luar biasa ya. Sekali ya kan? Ada yang itu mungkin. Ibu, saya permisi, Bu. Ya, Bu. Kedengeran Bu, cuman pelan. Kecil. Iya, kecil, Bu. Itu kebakaran ya, Bu? Bukan Ya. kebanjiran. Ini dekat rumah Ali ya? Iya kayaknya. Nah, itu dia. Dekat rumah Ali ya. Iya Bu. Ini di Kemarin break Apa kayaknya. saja kira-kira? Apa saja yang kalian amati dari video tadi? Kebakaran. Kebakaran, Ya, Bu. sambil Ada kata-kata Gara-gara korsleting listrik. Apalagi itu? Apalagi yang bisa kalian lihat dari video tadi? Pemadam kebakarannya. Oh, pemadam kebakarannya. Oke. Ya, lanjut. Nah, sekarang ini kita mau lihat apa sih penyebab konsleting listrik? Ya. Oh, kira-kira apa? Asik, ya kan? Nah, silakan. Kira-kira apa juga ini? Kenapa MCB-mu itu bisa jelek? Ini namanya MCB ya. Nah, cukup bebannya, Bu. nah itu dia. Nah, Beratan, ada Bu. dua. Beratan. Yuk, kita akan belajar Kelebihannya, Bu, pemakaiannya, Bu. kelebihan muatan-muatan, ya kan? Oke, ya kita akan belajar lebih lagi lewat hukum Kirchhoff, ya. Silakan Kak link LKPD-nya yang Ibu share di Google, di WhatsApp ya. Silakan dibuka. Oke, dari mana? Oke, dari tujuan dan juga kompetensi dasarnya. Petunjuk umumnya dibaca baik-baik ya. Ya, Bu. Ya Bu. Baca baik-baik penggunaan LKPD-nya. Kemudian yang pertama, silakan cari referensi dari berbagai sumber dan menurutmu apa penyebab terjadinya konsleting listrik ya. Bisa dari modul Ibu yang sudah Ibu kasihkan, bisa dari internet. Silakan dalam kelompokmu kalian cari apa penyebab dari konsleting listrik ya. Kemudian bisa dari bukunya ya.
bisa dibuka modul Ibu juga, silahkan bisa dibuka. Sudah ada yang buka modul Ibu? Udah, Bu. Oke, kemudian yang nomor 2, silakan cari referensi dari berbagai sumber. Dan menurutmu apa penyebab MC itu bisa jelek? Nah, itu 2 kasus itu ya. Nanti kalian sudah temukan kasus itu. Nanti kita jawab sama-sama kalian yang mencari dari percobaan virtualnya. Oke? Ya. Oke, Bu. Dinda. Oke, Bu. Linda, kamu yang dikerjain sama Tri ya. Aku sakit perut. Jadi ya. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu cukup dijawab aja ya, dijawab di kertas. Nanti kita masuk ke PET, percobaan dari PET simulation dulu. Kita masuk ke percobaan virtual hukum Kirchhoff yang pertama. Ya, silakan dibuka linknya. Oke, Bu. Tadi nama kelompoknya apa ya, Bu? Ya lupa. Ali sama siapa lagi Halo. tadi? Oh iya, sama Irwana, sama Rinjani, Bu. Ya, kamu kelompok apa tadi? Namanya apa ya? Saya lupa namanya. Kelompok light itu siapa Oh, tadi light. ya? Light. Kelompok sudet siapa aja, Ibu? Mince dan Bu. juga Dani, Wira kita satu kelompok. Iya. Oke, Yanti, kita satu kelompok, Yanti. Yuk, kita kerjakan yuk. Iya. Mana mulai dari Yanti mulai dari mana? Saya udah mulai belum ngerjainnya? ya silakan buka untuk PET simulation-nya. Kelompok kita udah buka kan ya? Link PET-nya silakan diambil dari Bentar, OTW lagi, Bu. ya, oke. Tadi udah ada. Udah ya, Yanti. Belum, masih mutar. Ini enak, Bu, kayak mainan, Bu. Ya, Ali nanti bisa share screen ya. Boleh, Bu. Ini saya kayak lagi mainan, Bu. Oke, ini dia PET simulation-nya. Ibu Jangan masuk ke dimainin, kelompok. Ali. Ibu masuk kelompok Ali ya. Iya, Bu. Sudah selesai kan? Berarti saya share screen, Bu. Saya share screen, Bu. Ya, Atau gimana, Bu? ya. Ibu matikan dulu share screen-nya. Ya, Bu. Ini tadi sama ini juga, Bu. Kita sama Irwana, Bu. Kita bahas. Oke. Buat. Ya, Ali, Ibu Ali masuk presentasi. ke kelompok Ya, Bu. Ali. Silakan share screen-nya. Siap, Bu. Ini masih ngebuat iniannya, Bu, untuk ngisi LKP inian, si Yanti, Rinjani, sama Ya. Irwan. Itu apa itu namanya? Lagi nyoba. Ini yang gelang-gelang apa ya namanya? Yang ada Apa tadi? Iya. resistor, Bu, Ibu. Kemudian, untuk sumber tegangannya, Ini, Bu, baterai kali ya. baterai. Digeser ya, Bu, Baterainya biasanya berapa sih? Tegangannya coba dilihat itu dicentang untuk nilainya. Nah, nanti Oh, kamu ya. bisa ubah nilainya di situ. Gimana, Bu? Ya, Bu. Ya, ubah diklik aja, diklik Oh, diklik. sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Oke, diklik kali. Nah, terus kemudian di bawahnya itu ada iya, digeser-geser. Nah, sekarang Iya. silakan yang sudah bisa membuat rangkaian yang pertama untuk mengisi LKPD yang pertama. Warnanya berubah-ubah, Bu. Ya, itu warnanya disesuaikan sesuai dengan besarnya ya. Oke, yang pertama ini kalian diminta untuk membuat rangkaian seperti ini ya. Udah ya, Sudah bisa Bu, ya. membuat? Udah ya, Bu, ya, saya berhenti share screen ya, Bu, ya. Ya, oke. Oke, ada yang sudah bisa membuat? Tadi kelompok sukses, satu. Bu. Ya, Sukses kelompok kayaknya, Bu. satu tadi. Silahkan dibuka share screen. Ada yang mau share screen? Bu, saya mau ngambil minum dulu. Ya, bentar. Di tas ngambil air minum di tas. Daswin hasil tadi ya, Bu. Ya, jawaban nomor 1. Mislah. Ayo Linda, Ya, kelompok satu dulu. kelompok satu Linda.
Ya, Linda aja. Belum. Yang lain dulu, Bu. Udah belum? Kami aja Bu kalau gitu. Kelompok 3. Mince yang presentasi Bu. Iya, iya. Silakan Mince. Ya, tunggu ya. Ntar Bu, kelompok 1 Bu. Ini ya Bu. Begini ya Bu hasilnya. Nah, Kelompok dua ya, kita pilih. mantap sekali ya, keren. Yeay. Kita aplaus dulu untuk kelompok satu ya. Kelompok 2. Bu, kok Bu. kok kelompok mereka beda, Bu, lambangnya sama kelompok saya, Bu. Oh, tadi karena dia pakai yang bukan yang simbol, bukan yang baterai beneran, tapi pakai yang simbol. Jadi simbol tegangan itu karena beda potensial, maka potensial yang kiri beda dengan potensial yang kanan disimbolkan dengan 2 garis, yang satu panjang, yang satu pendek. Nah, kalau tegangan yang yang biasa itu pakai baterai kayak gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, Bu, ya, kayak kelompok kami tadi, Bu. Boleh bereksplorasi. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab untuk LKPD yang ke pertanyaannya ya? Ya. Yanti jawab. Siapa Yanti. tadi kelompok Kita biar dapat. Tris? Siapa lagi tadi? Bagaimana dengan Mejla percobaannya? sama Linda, Bu. Ya, Mesla, silakan di-share hasilnya. Bentar, Bu. Lagi Mejla batuk. kanan, Bu, lagi batuk-batuk mulu. Kami Bu, Sutet. Oh, Sutet udah bisa? Oke, yang presentasi Bu. Ya. Yang hasil simulasi PET tadi ya Bu ya. Ya, hasil simulasinya itu kan tabel tuh. Ya, silahkan masukkan angka-angkanya, arusnya, Nah Bu, tadi kami sudah tegangannya. menekan sesuai dengan yang di LKPD. Jadi Oke. hasilnya seperti ini Bu, tegangan yang kami peroleh 36 volt. Oh, 36 volt ya. Untuk tegangan awalnya 36 volt, ketika di ujung di cabangnya, berarti gimana, Mince? Tegangannya sama nggak dengan tegangan sumber? Ya beda Bu. Tegangan sumbernya berapa? 36. Tegangan yang di cabang berapa? 36 juga, sama. Nah, berarti sama dong. Coba ya. Ada tabelnya, ada yang sudah bisa bikin tabelnya tadi? Itu nanti kalau dicoba pakai yang cabang selanjutnya, kira-kira sama nggak hasil tegangannya? Tetap keren dulu ya. Hasilnya sama nggak tegangannya? Kalau dari sumbernya 36 tadi, di cabang yang pertama, harganya berapa nilainya? 36, Bu. 36, padahal hambatannya masing-masing ya. Tapi kalau di cabang yang kedua, berapa lagi nilainya? 36 juga. Berarti bagaimana tegangan di cabang dengan tegangan di sumbernya? Sama. 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 Berarti sama semua ya Bu, tiap cabang. Nah, kita lihat dulu di tabel percobaan yang sudah kalian buat. Ada yang sudah buat tabelnya? Tadi kayaknya kelompoknya udah kelar itu, Yanti. Yani. Oh, iya. Ya. Bentar. Tabelnya silakan. Ada yang sudah bisa? Irwana? Ya. Tunggu Bu, lagi proses Bu. Ya, silakan Irwana. Kalau Yanti, kalau materinya ini, Bu, waktu kelas 11, Bu, jago, Bu. Tentang fluida dinamis, Bu. Tentang yang air Oh, cepat. iya. Ya, mantap. Nah, ini dia gimana? Jadi tegangannya sama semua untuk Oh, tegangannya sama semua ya. Tapi kalau untuk arusnya bagaimana, Irwana? harusnya beda-beda Bu. Misalkan berarti tabel, bagaimana kesimpulannya? Ya, Jadi untuk kesimpulannya nilai tegangan total sama dengan nilai tegangan di semua titik cabang, tetapi nilai arus merupakan penjumlahan dari nilai arus di setiap cabang. berarti arus dari sumber itu adalah penjumlahan dari nilai arus di setiap cabang. Nah, itulah kesimpulan dari Irwana ya, kesimpulan sementara. Oke, terima kasih Irwana. Ya. Kelompok kami, Bu. Kelompok 2.
Oh, kelompok 2, Irwana kelompok 2, mantap. Lanjut ya, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Yuk. LKPD yang kedua. Siapa yang sudah selesai? Pertanyaan dari ada soal itu kan, rangkaian dari rangkaian arus. Silahkan dicari berapa nilai I1 dan I2. Ribet banget tuh. Ribet ya, yang satu masih simpel, yang ribet yang kedua nanti kalian kerjakan di tugas ya. Oh iya, siapa yang sudah bisa ya? Kelompok voltage Bu, ini Bu. Oh, mantap. Namanya juga voltage ya, jadi mantap ya dia tegangannya. Tegangannya tinggi. Ya. Musuhnya Spider-Man kan Bu ya? Iya, benar sekali. Iya, itu di komik DC ya, lain. Ya, DC komik. Marvel. Oke, nah bisa dijelaskan Mesla, menurut kamu bagaimana ini? Jadi Bu, arus I1 ini masuk terbagi ke 3 cabang, ke I1, I2, I3, dan I4 keluarnya di cabang yang sama lagi di I5. Jadi I1 dengan I5 itu nilainya sama Bu. Nah, I1, I2, I3, I4 itu nilai dari I1 3 Bu. Sama jumlahnya dibagi 3? Tergantung nanti Bu. Oh, kalau arus tergantung apa? Nanti kalau misalnya di sini ada V lagi, berarti beda lagi Bu. Tergantung hambatannya ya Bu ya. Iya, betul sekali Linda, tergantung hambatannya. Ketika rangkaiannya cabang, nilai arus tergantung dari nilai hambatannya, berbeda-beda. Ya, kalau rangkaiannya paralel, nilai ya makasih Mesla. Ya, nilai arus ya, oh mantap, kelompok 2. Nanti dapat reward ya. Semoga kalian masuk di PTN negeri. Oh. Kayaknya kelas ini kelas ini masuk semua Bu, kecuali saya Bu. Oh iya. Kelompok 1 ya, kelompok Jangan voltage. underestimate. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua tentang apa itu, Ali? Mana Bu ya? Yang mana Bu? LKPD. Rangkaian seri ya Bu ya? Ya, rangkaian seri. Kita sekarang lihat rangkaian seri paralel. Nah, untuk rangkaian seri, ini untuk membuktikan di rumahmu itu tadi ya, pakai rangkaian seri atau paralel. Sudah ada yang buat rangkaiannya? Wih, ini udah ada dari tadi apa ya? Wih. Tadi saya sudah share screen Bu, yang rangkaian paralel, yang hasilnya 36 volt tadi Bu. Oh iya, sama ya. Jadi kalau dalam rangkaian paralel, apa yang sama dalam setiap cabang? Tegangannya Bu. Tegangannya sama. Nah sekarang kita lihat untuk yang rangkaian seri. Yuk, yang rangkaian seri siapa yang mau share screen? Siapa yang sudah selesai? Kelompok Sutet Bu. Oke, mantap. Sutet, ayo ada Butet. Ya, fisika itu. Asyik. Oke, asik kan? Nggak kompak Bu. Oh, nggak kompak. Sama-sama dulu. Fisika itu. Asik ya. Butet, silakan Butet. Udah tampil ya Bu ya. Oke. Ini Bu, apa namanya, rangkaian seri. Baterainya itu 72 volt. Terus ada resistor di sini, ada juga. Nggak kelihatan Butet, belum kamu klik mungkin? Oh, belum ya? Iya. Maaf Ibu. Jadi yang kelihatan kamu Adanya. pakai mobil ya. Iya. Oke, oh iya Mobil siapa, Bu? mantap ya. Mobil Tegangannya Butet. 72. Lalu apa yang kamu lihat dari situ? Udah belum Bu? Udah. Ketika sumber tegangannya 72, Terus kan ada resistornya 40 ohm, 50 ohm, sama 30 ohm. Iya. Terus yang keluar itu kan 0,59 ampere. Arus di setiap cabangnya bagaimana? Di setiap titik maksudnya? Di setiap Beda-beda, titiknya itu Bu. sama.
Di dekat 40, lihat dulu Mince, yang dekat 40 Iya, berapa 60. harusnya? Sampai nggak kelihatan, Bu. 60, 0,60. 0,6 Mince, aduh, kurang besar iya, ya. iya. Ya. Besok pakai Kurang kacamata besar. ya. Mungkin Iya. atau kamu Mince duduk jangan yang di gitu, depan. Mince. Jangan lama-lamain. 9 menit lagi mau istirahat. Oh iya. Mince mau pinjam kacamata Yanti. Mau Kebesaran. Oke. Nah, Mince baik. udah lapar. Berarti ada yang sudah bisa membuat tabelnya, share screen. Aku stop ya, Bu. Terima kasih, Mira. Makasih, Ibu Ted. Sekarang untuk tabelnya. Yuk, siapa yang udah? kelompok voltage. Oke, siap. Voltage jago banget Bu kayaknya Bu. Karena ambil Iya semua. dong, tegangan tinggi. Ya, oke, mantap. Ini kali, Bu. Silakan. Ini, Bu. Wah ya, siap, mantap. Oke, pintar sekali ya anak-anak ibu ini semuanya nanti jago fisika ini di elektronika. Wah, nanti Biar jadi biar nggak kesetrum, Bu. biar nggak kesetrum. Ya, oke, gimana itu? Apa yang lihat dari situ? apa lagi ya, Bu? Udah di stop Bu. Oke, apa kesimpulannya? Yuk, sekarang kita lihat lagi tadi ya, pertanyaan yang awal tadi kan, kenapa, apa yang menyebabkan konsleting listrik tadi itu? Dari percobaan yang kalian kerjakan, kalian bisa simpulin nggak apa yang menyebabkan konsleting listrik? Apa ya? Karena Tadi ngomongin Iya. Apa Ali? ini kali, Bu, yang hambatan tegangan lebih besar ini, Bu. Beban ya, beban. Beban. Apalagi? harusnya kegedean kali ya Bu ya. Harusnya kegedean. Ya, apalagi? Sambil ditulis ya, sambil dicatat ya. Ya, Bu. Oke, sambil dicatat. Ya. Ayo dong kelompok kita Yanti, Rinjani dan Irwana gantian. Ya, oke. Ibu akan share screen ya. Oke, silakan dipresentasikan. Sebelum presentasi ini ada modul ya. Nanti sudah dibuka ya modulnya ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah dibuka ya. Jadi bagaimana presentasi kelompok Ali tadi? Oh Bu. Kan apa tadi yang menyebabkan konsleting listrik? Harus Bu. Harus, Bu. Kalau menurut Oke, harusnya kenapa? kegedean. Iya, kegedean. Kemudian kalau MCB-nya tadi jelek, ada hubungannya nggak sama konsleting? Ada, Bu. Ada tadi. Apa kira-kira? Apa Mince? Ya pasti ada hubungannya, Bu. Kalau konslet, Ya, Bu, apa itu? screen-nya turun. Kalau screen-nya turun, kira-kira terjadi kebakaran nggak? Tidak, Bu. Enggak. Nah, ya, terjadi kebakaran karena ada, kenapa? Yuk kita lihat yuk. Nah, dari hukum Kirchhoff yang pertama mengatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar tadi ya. Ini yang di-share sama Mesla tadi ya. Yang I masuk itu sama dengan jumlah dari I keluar. Dapat ditulis I masuk sama dengan I keluar ya. Nah, kalau untuk yang paralel itu justru beda. Bedanya apa? Yang sama apa? Tegangannya. Tegangannya, Bu. Tegangannya Tadi kata yang Mince tegangan. Kemudian untuk hukum Kirchhoff 2 ini nanti hubungannya sama loop ya. Jadi nanti dalam satu rangkaian itu ada sebuah loop. Kalau satu rangkaian nilai tegangannya itu sigma V itu jumlahnya adalah sama dengan 0. Jadi penjumlahan dari tegangannya itu adalah sama dengan 0. Nah, dapat diperhatikan ini kalau dengan arusnya tertutup yang diambil, maka I nanti bertanda positif ya. Kalau arusnya berlawanan dengan arah lintasan tertutup yang diambil, maka I-nya
bertanda negatif. Begitu juga untuk gaya gerak listrik atau GGL-nya, bila arah lintasan dari kutub positif ke kutub negatif, maka bertanda positif, sedangkan pada saat arah lintasan dari kutub negatif ke kutub positif, maka bertanda negatif, gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Intinya kalau hukum Kirchhoff 1 tadi mengatakan apa? Yang masuk sama yang keluar sama, Bu. Iya, yang masuk sama yang keluar sama harusnya ya, kalau dalam percabangan ya. Iya, percabangan. Tapi kalau rangkaian seri nggak sama tuh. Kalau rangkaian seri, maka I-nya sama semua di setiap titik gitu ya. Kalau kayak rangkaian hukum Kirchhoff 2 mengatakan, oh kalau tegangannya, kalau cabang-cabang tegangannya sama gitu ya. Oke. Nah, kesimpulannya yang pertama. Kalian simak ya, apakah kesimpulannya sama dengan jawaban kalian. Dilihat lagi yang LKPD nomor 1 ya. Nah, konsleting listrik itu umumnya bisa timbul karena apa yang pertama? Silakan dibaca. Penyambungan kabel yang tidak memperhatikan kutub-kutub listrik. Iya, kan ada plus minusnya. Karena ini harus DC, ya kan? Harus ada, dilihat tuh plus minusnya. Nah, kalau plus sama plus, apa yang terjadi? Waduh, konsleting ya kan. Terus ke yang kedua, baca Irwana. Nah, Irwana, adanya konduktor listrik yang tidak tertutup dengan bahan isolator sehingga bersentuhan dengan tidak sengaja. Bersentuhan dengan tidak sengaja itu juga bisa menyebabkan konsleting listrik. Nah, hati-hati ya, Li. Jangan sampai bersentuhan dengan tidak sengaja. Nanti terjadi konsleting. Bu, Kali ketawa mulu, Bu. Bu, bukannya yang kalau itu bersentuhan yang disengaja ya, Bu? Ya, yang tidak disengaja pun kalau itu ada konduktor listrik yang tidak tertutup dengan bahan isolator, itu bisa terjadi konsleting. Ya, yang ketiga, pemasangan instalasi listrik yang kurang sempurna atau karena kabel yang usang. Nah, dalam kebakaran tadi itu biasanya di rumah padat penduduk yang riweuh gitu ya, yang biasanya seperti itu sudah lama kayak gitu, baru ini kabel listriknya itu kurang sempurna, udah usang ya, jadi akhirnya tidak tertutup dengan isolator dengan baik. Nah, akhirnya nggak sengaja nih bersentuhan. Nah, terjadilah arus pendek ya, hubungan arus pendek ya. Listrik di rumah itu menggunakan rangkaian apa? Paralel. Ya, oke. Nah, sedangkan penyebab MCB jelek itu adalah adanya short circuit atau hubung singkat arus listriknya. Itu ada hubungannya nih MCB jelek sama apa tadi? Konsleting. Ya, kalau MCB-nya jelek nih, brake rusak, MCB-nya rusak nih, seharusnya jelek, seharusnya aman, akhirnya malah nggak jelek, akhirnya bakaran. Bu, mau lonceng, Bu. Dari listrik rendah ya, oke. Dari beban yang berlaku itu hukum Kirchhoff untuk rangkaian berlaku dipakai di rumah bercabang ya. Oke, silakan kerjakan post testnya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, siapa nanti yang tertinggi? Kita lihat sama-sama ya. Iya, Bu. Nah, oke, terima kasih. Wah, ternyata Irwani dah. Waduh, mantap. Irwani nanti masuk ke 100.000. Irwana. Oh ya, Irwana. Irwani sama Irwana jadi Irwani ya kan. Next, talk about application current ya. Oh, apa itu? Ya, direct current. Nah, direct current. Jadi nanti kalian akan belajar tentang aplikasi dari listrik arus arah untuk pertemuan minggu depan. Oke. Fisika itu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap dipelajari ya LKPD-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Aryani.